Prinsipnya adalah bahwa negara menginginkan bahwa proses pembangunan di seluruh aspek dan seluruh wilayah itu bisa berkesinambungan dan terus berkelanjutan. Nah, kita juga berharap percepatan pembangunan daerah itu juga bisa memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan nasional. Itulah pentingnya kenapa pemerintah pusat selalu memberikan perhatian juga kepada pemerintah daerah. Kita sama-sama tahu bahwa pemerintah pusat selama ini telah mengucurkan anggaran begitu besar setiap tahunnya di dalam APBN dalam bentuk dana transfer ke daerah, dan kita mengetahui itu adalah dana-dana yang selama ini diperlukan oleh proses pembangunan yang ada di daerah. Nah, ironinya bahwa beberapa hari belakangan ini kita mengetahui informasi data dari Menteri Keuangan, ternyata ada 234 triliun anggaran daerah yang tidak terserap atau berada di bank. Nah, dan sebelumnya kita juga sama-sama mengetahui bahwa ada asosiasi gubernur seluruh Indonesia datang kepada Menteri Keuangan meminta dan kemudian memprotes dan kemudian meminta tambahan anggaran yang memang diturunkan pada APBN 2026, yang tadinya 2025 sekitar 900 triliun menjadi 650-an sekian triliun. Kemudian atas kebijakan baru Menteri Keuangan dan pemerintah Pak Prabowo menambahkan lagi sekitar 40-an triliun. Nah, memang ada selisih sekitar 200 triliun yang dikurangi dari tahun 2025 kepada 2026. Nah, secara umum sebelumnya kalau kita lihat laporan dan perkembangan, memang pengurangan itu akan membuat pemerintah daerah kesulitan, ya, karena selama ini kita mendapatkan data sekitar 80-an% pemerintah daerah itu sangat tergantung anggaran atau fiskalnya dari dana transfer pusat ke daerah. Nah, itulah kenapa kita selama ini mendorong supaya memang tidak ada pengurangan ya anggaran itu, dengan catatan ya sebenarnya nanti bisa bisa dikelola dengan baik. Tentu kita berharap ke depan memang pemerintah daerah ini semakin hari semakin mandiri, termasuk di dalam mengelola fiskalnya ya. Nah, tetapi tentu harus ada tahapan-tahapan lebih lanjut, yaitu pertama, tentu pemerintah pusat harus mendiskusikan dengan pemerintah daerah aspek-aspek pembangunan apa saja kalau terjadi pengurangan itu yang kemudian dilakukan ya, sehingga memang pengelolaan pemerintah daerah itu tidak terkejut, tidak kaget dengan adanya pengurangan anggaran transfer ke daerah secara tiba-tiba. Nah, yang kedua tentu dari pemerintahan daerah harus ada jaminan ya bahwa pengelolaan dana transfer ke daerah itu harus dilakukan dengan tata kelola eee yang baik, yang bersih, ya, bebas korupsi, ya. Sehingga memang tidak ada kebocoran-kebocoran. Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat memberikan anggaran kepada pemerintah daerah itu ditujukan untuk percepatan pembangunan dirasakan langsung oleh rakyat, oleh masyarakat, gitu. Nah, kemudian, eee, dari informasi yang kita dapatkan dari Menteri Keuangan ini, tentu ini mengejutkan kita semua, ya. Eee dan bahkan kalau tidak ada penjelasan lebih lanjut ya, ini akan menimbulkan atau membingungkan ya, karena itu menjadi kontradiktif dan kontraproduktif. Di satu sisi disampaikan bahwa pemerintah daerah selama ini kekurangan anggaran ya, tetapi ternyata kita mendapatkan informasi ada sekitar 234 triliun yang anggaran daerah itu mengendap gitu. Nah, ini harus disinkronkan ya, harus didudukkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada apa sebetulnya ya? Apakah memang selama ini anggaran itu tidak terserap karena memang tidak diketahui oleh kepala daerah, yang menurut saya juga itu hampir tidak mungkin gitu. Atau kemudian ada mismanagement ya, atau kemudian ada ya
ada upaya-upaya, tindakan-tindakan yang di luar seharusnya ya, atau ada, kesalahan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk manajemen keuangan yang ada di daerah itu. Nah, kalau tidak cepat ini di-clear-kan, maka kemudian nanti bisa menimbulkan tafsir-tafsir lain. Anggaran itu, kenapa kok bisa tidak dipergunakan, sementara di satu sisi hampir seluruh kepala daerah mengatakan kekurangan anggaran, dalam pengelolaan pemerintahannya gitu. Oleh karena itu, saya menyarankan ya, agar pemerintah pusat, eee eee, khususnya Kementerian Keuangan, mungkin mengkoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, harus kemudian duduk bersama ini dengan seluruh kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, agar memang bisa, mendapatkan atau mendudukkan persoalan ya, apa penyebab sehingga memang jangan-jangan, kepala daerahnya mungkin tidak tahu ada anggaran yang tidak terserap sebesar 234 triliun itu. Nah, jadi di satu sisi ada, suara-suara yang meminta tambahan, tapi di sisi lain kan ternyata ada anggaran yang mengendap di bank gitu. Nah, ini yang harus disinkronkan ya, harus diharmonisasikan. Nah, saya kira harus ada rapat koordinasi yang segera dilakukan ya, sehingga memang kita tahu persis apa sih sebetulnya kendala di dalam melaksanakan pemerintahan daerah ini. Nah, kalau dengan anggaran sebesar 234 triliun itu, menurut saya sebetulnya tidak ada kendala. Dan wajar kalau kemudian pemerintah pusat mengambil keputusan dikurangi ya, anggaran transfer ke daerah itu dari tahun 2005 kepada 2026 dengan harapan mungkin dana-dana yang belum terserap itu, dioptimalkan terlebih dahulu, baru berpikir tentang adanya tambahan. Nah, oleh karena itu diskusi ini cukup, baik ya, mudah-mudahan, hasil diskusi ini bisa kemudian, dicatat oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga seluruh kepala daerah baik gubernur maupun, kabupaten kota. Dan ini harus segera diselesaikan supaya tidak ada muncul, tafsir-tafsir yang, kalau tidak dijelaskan atau dibiarkan itu bisa berbahaya dan bisa mengganggu stabilitas dan pada akhirnya bisa mengganggu, perjalanan pembangunan di daerah yang pada akhirnya pasti berpengaruh terhadap, proses pembangunan secara nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.